Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi campuran bilangan cacah. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas tentang operasi antara penjumlahan juga pengurangan dan perkalian dengan pembagian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana jika dalam suatu operasi terdiri dari keempatnya, ada jumlah, kurang, kali, dan bagi. Tapi sebelum maju ke materi hari ini, Ibu ingin mengulas dulu materi sebelumnya. Ingat, jika nilai jumlah dengan kurang itu kedudukannya sama. Jadi ketika kalian menemukan bilangan dengan operasi jumlah atau kurang, itu kalian boleh mengerjakan dari mana saja dulu ya, nggak harus jumlah dulu, nggak harus kurang dulu. Atau supaya lebih gampang, kerjakanlah dulu semuanya dari arah kiri ya, karena posisinya sama ya. Kita kerjakan dulu nih 10 tambah 12 dulu, isinya adalah 22. Baru kita kurangkan dengan 6, isinya adalah 16 ya. Lalu bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Sama, karena kedudukan perkalian dengan pembagian juga sama, jadi kalian boleh mengerjakan dari arah kiri dulu. Nah, tapi untuk perkalian dan pembagian, kalau misalkan dari arah kiri itu nilainya nanti terlalu sulit, seperti ini kan ya, 40 dikali 100 itu kan akan menjadi 4000. Maka kalian boleh kerjakan dari yang paling mudah dulu. Seperti udahlah kita bagi dulu aja ya. 100 bagi 10 adalah 10. Baru deh dikali dengan 40-nya. Isinya sama dengan 400. Nah, dalam operasi penjumlahan, baik pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian, itu ingat sekali lagi kedudukannya adalah sama ya. Jadi kalian kerjakan dari yang paling kiri atau yang paling mudah. Tapi ada tapinya nih. Kalau misalkan bilangannya ada tanda kurung, maka kerjakan tanda kurung ini lebih awal. Seperti contohnya 20 tambah 5 sama dengan 25. Ini harus dikerjakan lebih awal ya. Kemudian baru kalian kurangkan 10. Isinya berapa? 15. Begitupun perkalian pembagian, jika ada yang di dalam kurung, kerjakan lebih awal. Ya. 45 bagi 9 adalah 5. Baru ini 6 kali 5. Isinya adalah 30. Ya. Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana operasi campuran, perkalian, pembagian, serta pengurangan dan penjumlahan. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kali, bagi, tambah, kurang ini disatukan dalam suatu operasi? Mana dulu yang harus kalian kerjakan? Kalian harus tahu syarat-syaratnya ya. Ingat bahwa posisi kali itu memang sama kedudukannya dengan bagi. Dan posisi tambah itu sama kedudukannya dengan kurang. Tapi ketika keempatnya bertemu, maka posisi yang lebih tinggi adalah kali dan bagi. Jadi, syarat pertama, kalian harus kerjakan operasi yang berbentuk kali atau bagi terlebih dahulu. Ya, ingat, kalau ada kali, ada tambah, ada kurang, maka kerjakan dulu yang kalinya. Meskipun si kali ini nanti posisinya di sebelah kanan, tetap kali atau bagi harus dikerjakan lebih awal ya. Oke. Selanjutnya, kalau kali bagi sudah selesai, baru kalian boleh kerjakan ke pengurangan ataupun penjumlahan. Ya, yang penting kali bagi harus diutamakan. Tapi gimana Bu kalau ada kali ada juga bagi? Mana dulu yang dikerjakan? Kalau kali bagi bersama, kerjakanlah dulu dari yang paling mudah atau dari yang sebelah kiri ya. Ingat, ini keduanya kedudukannya sama. Begitupun kurang dan jumlah kedudukannya sama. Jadi kalau misalkan kali dan baginya sudah selesai, untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangannya, kita mulai lagi kerjakan dari sebelah kiri atau dari yang paling mudah.
Begitupun antara kali bagi, dua-duanya ada. Mana dulu yang harus dikerjakan? Tetap kerjakan saja yang paling mudah atau dari paling kiri. Misalkan dari paling kiri itu kali dulu, silahkan. Atau misalkan paling mudahnya dibagi dulu, silahkan. Yang penting antara kurang dan jumlah kerjakan kali bagi lebih awal, ya. Nah, tapi kembali lagi ke syarat kemarin, jika ada tanda kurung, maka tanda kurunglah yang harus dikerjakan lebih awal, ya. Meskipun tanda kurungnya jumlah, tapi tanda kurung tetap harus dikerjakan lebih awal, ya. Tanda kurung ini tidak peduli itu mau dikurang, mau dijumlah, mau dikali atau dibagi, tanda kurung tetap harus dikerjakan lebih awal. Contoh ya, kita ke soalnya. Misalkan di sini ada soal 2 dikali 5 dikurang 6 ditambah 4 dibagi 2. Wis, panjang ya. Gimana nih pengerjaannya? Ingat syarat yang Ibu sebutkan tadi. Jika kali bagi kerjakan lebih awal, barulah setelah selesai kerjakan kurang dan jumlahnya. Tapi jika ada tanda kurung, kerjakan tanda kurung lebih awal. Nah, kebetulan ini tidak ada tanda kurung. Jadi kalian kerjakanlah kali dan baginya dulu ya. Ini dulu nih. 5 dulu dikali 2 isinya 10. 4 bagi 2 dulu isinya 2. Baru kalian kerjakan hasil aslinya, yaitu menjadi 10 dikurang 6 ditambah 2. Nah, kalau kali bagi sudah diselesaikan, sisanya tinggal pengurangan dan penjumlahan. Kalian kerjakan saja dari sebelah kiri ya. 10 kurang 6, 4. 4 tambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Ya, jadi kalau misalkan kali bagi sudah diselesaikan, nanti tinggal sisa pengurangan dan penjumlahan, itu kembali lagi ke cara awal, yaitu kerjakan dari sebelah kiri. Ya. Kemudian, contoh berikutnya. Misalkan 5 dikali 7 dikurang 56 dibagi 8. Berapa isinya? Ingat, kerjakan kali dan bagi lebih awal ya. Jadi kita tulis dulu nih, 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian 56 dibagi 8 sama dengan 7. Berarti sisanya adalah 35 dikurang 7. Berapa 35 kurang 7? Jawabannya adalah 42. Ya. Terus gimana kalau ada kurungnya? Nih, Ibu kasih contoh. Misalkan 25 tanda kurung ditambah 37 dikali 32 dibagi 4. Ingat, jika ada tanda kurung, maka kerjakanlah dulu tanda kurungnya. Ya, ini dulu berarti. Meskipun ini ditambah, tetap kerjakan tanda kurung. Ya, berapa sih 25 tambah 37? Isinya adalah 62. Nah, kalau tanda kurungnya sudah selesai, barulah kalian kerjakan yang lebih mudah, yaitu dibagi dulu aja nih. 32 bagi 4, 8. Kalau semuanya sudah ketemu, baru kalian gabungkan 62 dikali 8. Ya, dihitung berapa 62 kali 8? Isinya adalah 496 ya. Atau sebenarnya kalian boleh dikalikan dulu. Misalkan 62 dulu dikali 32 boleh, terus dibagi 4 sama saja ya. Karena kali dan bagi itu kedudukannya sama. Kalau mau dikali dulu mangga, tapi kalau misalkan pengen 32 bagi 4 dulu juga mangga. Kalau Ibu sih lebih memilih untuk dibagi dulu supaya gampang ya. Karena kalau dikali dulu ini kan nanti nilainya besar. Besar kemudian bagi, lebih sulit ya. Lebih mudah kalian mengkalikan bilangan yang kecil. Oke, apakah semuanya dapat dipahami? Kita berikan contoh soal yang lainnya. Misalkan
10 dikali dalam kurung 5 dikali 6, kemudian dibagi dalam kurung 4 ditambah 2. Wah, ribet ya. Ingat, langkah pertama kerjakanlah angka-angka yang berada di dalam kurung, seperti 5 kali 6, 30, kemudian 4 kali 4 tambah 2, yaitu 6. Nah, berarti tinggal sisa 10 kali 30 dibagi 6. Ya, kalau sudah sisa seperti ini, kalian mau mengkalikan dulu boleh, mau dibagikan dulu boleh, karena yang sisa adalah kali dan bagi. Ingat, kali bagi itu kedudukannya sama, dan ibu memilih untuk membagikannya saja dulu. 30 bagi 6, 5. 10 kali 5 sama dengan 50. Ya, dapat dipahami semuanya? Kalau sudah, akan ibu berikan latihan dan coba kalian kerjakan ya. Assalamualaikum.